Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah seorang ahli ibadah yang menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Dia pergi ke bukit tersebut tanpa memberitahukan kepada teman atau kerabatnya, karena rencananya memang dia ingin terputus dari dunia luar, hingga dia dapat beribadah dengan leluasa, tenang, dan tentram tanpa ada lagi problem dengan siapapun. Berjalan waktu dan dia pun tetap dalam keadaan istiqomah beribadah di tempat tersebut tanpa ada komunikasi dengan siapapun melainkan dengan alam sekitarnya. Cerita berikutnya, menjauh di bawah bukit tinggal satu keluarga yang memiliki dua orang anak laki dan anak perempuan. Anak perempuannya terkena suatu penyakit yang aneh. Orang tuanya berobat kemanapun tanpa ada hasil memuaskan. Sang anak tetap dalam keadaan sakit, bahkan bertambah parah. Di mana sakitnya itu ketika datang akan membuat anak perempuan itu menjerit histeris hingga mencabik-cabik pakaiannya tanpa dia sadari. Memang penyakit manusia ada 4 macam. 2 penyakit yang dapat ditangani oleh para dokter dan spesialis. Penyakit bagian luar badan, penyakit bagian dalam badan. 2 macam penyakit ini dapat ditangani oleh para dokter dan spesialis. Adapun penyakit 2 lainnya dapat ditangani oleh 2 orang berlainan. Yang satu berhubungan dengan kejiwaan, yang biasanya berhubungan dengan makhluk halus. Maka dalam menangani penyakit ini memerlukan seorang pakar tersendiri yang tentunya berhubungan dengan makhluk halus pula. Yang terakhir adalah penyakit yang berhubungan dengan karakter atau sifat manusia. Dan inilah penyakit yang paling berbahaya karena penyakit ini bukan hanya memakan korban dirinya sendiri, tapi akan memakan banyak korban. Bisa 1, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bahkan bisa jutaan. Oleh karena itu, dalam menangani penyakit ini memerlukan kepada seorang yang memiliki keahlian yang menyeluruh atau berhubungan dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Dan itu pun bukan sebagai jaminan untuk kesembuhan orang tersebut dari penyakitnya. Atau mungkin juga orang yang berusaha untuk mengobatinya akan menjadi korban berikutnya. Oleh karena itu dinamakan oleh para ulama penyakit yang paling berbahaya di muka bumi. Untuk mengetahui jawabannya, maka simaklah cerita ini hingga selesai. Mari kita kembali kepada cerita keluarga yang memiliki 2 anak, yang satu laki dan satu perempuan. Dan yang anak perempuan terkena satu penyakit yang aneh, yang tentunya kita dapat menerka penyakit tersebut berhubungan dengan makhluk halus. Yang pada dasarnya penyakit ini sebetulnya mudah. Dapat dilakukan proses penyembuhan oleh setiap muslim dan muslimah yang paham dan yakin akan kebenaran arahan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada kita, baik obat badan yang zahir atau yang batin, yang berhubungan dengan makhluk halus, atau penyakit yang keempat yang akan kita bahas nanti insya Allah. Suatu hari orang tua atau bapak dari anak perempuan itu bermimpi. Dia bercerita pagi harinya kepada sang istri, "Wahai istriku, aku bermimpi. Dalam mimpiku aku bertemu dengan seorang yang mengatakan sakit anakmu itu tidak akan sembuh oleh pengobatan siapapun kecuali oleh satu orang yang soleh tinggal di atas bukit yang memang hidup menyendiri." Mendengar cerita suaminya tersebut, sang istri terbelalak dan kaget. Kemudian mengatakan, "Aku pun mimpi serupa, wahai suamiku." Kemudian dipanggillah anak lelakinya dan diceritakan rencana mereka ingin membawa anak perempuannya atau adik perempuannya ke atas bukit menemui orang soleh tersebut yang diceritakan dalam mimpi. Anak lakinya berbicara, "Wahai ayah, aku pun mimpi serupa dengan mimpi ayah. Bagaimana kalau sebelum kita pergi ke atas, kita tanyakan dulu kepada orang yang mengerti tentang tafsir mimpi.
Baik, kata ayahnya, mari kita jalan. Keluarlah kedua orang tersebut menuju rumah orang yang memang mengerti tentang tafsir mimpi. Dalam agama, kalau kita mimpi baik, kita tafsirkan baik. Kalau mimpi buruk, maka kita wajib baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah menceritakan kepada orang lain, baik mimpinya berupa suatu kabar gembira atau kabar buruk, kecuali kepada orang yang ahlinya. Singkat cerita, orang ahli tersebut menjawab bahwa mimpi itu adalah ilham dan suatu kebenaran. Lalu dia menganjurkan agar melaksanakan niatnya untuk pergi menemui orang soleh tersebut. Mendengar berita ini, wajah sang ayah sangat ceria dan gembira dan berkata kepada anaknya, mari besok kita berangkat sekeluarga menemui orang soleh tersebut. Insya Allah apa yang kita lihat dalam mimpi menjadi kenyataan. Keesokannya keluarga itu pun berangkat menuju atas bukit untuk menemui orang soleh yang mereka lihat dalam mimpi. Setiba di atas bukit, benar saja mereka bertemu dengan satu orang yang tinggal di satu gubuk yang sangat sederhana. Lalu singkat cerita, setelah bertemu dan berbasa-basi, orang tua anak perempuan itu mengatakan, wahai Tuan, anak kami terkena penyakit yang aneh. Kami telah berobat kemana-mana tanpa ada hasil sama sekali. Jadi kami mohon kepada Tuhan untuk berusaha mengobati anak kami. Orang soleh itu bertanya, wahai saudaraku, siapa yang memberitahukan Anda tentang tempat saya? Saya sudah menjauh daripada orang semua dan tidak ingin ada orang yang mengetahui tentang keberadaanku. Saya ingin tanya dengan jujur, siapa yang memberitahukan kamu tentang keberadaan saya di sini? Orang tua wanita itu menjawab, kami mendapatkan berita ini dari mimpi, dan ini semoga kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan anak saya yang sakitnya bertambah parah. Mohon maaf, saya bukan ahlinya untuk mengobati penyakit anak Anda. Saya hanya orang biasa yang tidak mengerti apa-apa. Saya berusaha menjauh dari orang agar tidak terkena musibah dan ada masalah dengan mereka. Jadi mohon sekali lagi, turunlah. Aku bukan ahlinya. Mendengar demikian, orang tua anak perempuan itu mengatakan, wahai Tuan, demi Allah, saya tidak akan turun kecuali Tuhan mengobatinya. Karena saya sudah tidak memiliki jalan lain. Dan ini satu-satunya harapan saya, melalui mimpi, Tuhan dapat mengobati anak saya. Saya akan menginap di sini sekeluarga, sampai Tuhan berkenan mengobati anak kami. Mendengar rencana ini, orang soleh tersebut menjadi tidak punya pilihan. Baik saudaraku, saya akan berusaha mengobatinya, tapi setelah itu segera turunlah dan jangan pernah kembali ke sini. Dan jangan beritahukan keberadaan saya kepada orang lain. Baik, jawab ayah dari anak perempuan tersebut. Sambil menengok kepada istrinya, kepada anaknya, dan mengatakan, kita janji. Apa yang diminta oleh Syekh kita harus laksanakan. Mereka menjawab serentak, baik kita akan sepakat, wahai ayah. Kemudian diobatilah anak perempuan itu, diberikan bacaan dan berbagai macam ruqyah. Tidak lama kemudian anak perempuan itu sembuh dan sadar. Wajahnya yang nampak pucat, bagai mayat berubah menjadi berseri dan bersinar. Karena memang anak wanita itu sangat cantik, bakal tercantik di kampungnya. Kemudian orang soleh itu berkata kepada orang tuanya, sekarang kalian turunlah dan jangan beritahukan tentang keberadaan saya. Baik, jawab orang tua daripada anak perempuan itu. Maka mereka pun turun. Setelah tiba di rumah mereka, sang ayah mengundang para tetangga dan mengkabarkan tentang berita kesembuhan anak perempuannya. Juga mengundang mereka untuk syukuran atas nikmat tersebut. Namun selang beberapa hari, penyakit itu kembali dan anak perempuannya pun melakukan hal serupa ketika dia sakit, menjerit-jerit histeris dan mencabik-cabik bajunya. Kita dapat bayangkan kesedihan daripada orang tua dan keluarga daripada anak perempuan tersebut. Lalu akhirnya mereka berencana untuk kembali kepada orang soleh agar dapat mengobati lagi anak perempuannya. Setiba di hadapan orang soleh dan orang soleh mengetahui keadaan anak perempuannya, maka orang soleh itu pun mengobati lagi. Dan sembuhlah anak perempuan tersebut. Lalu mereka turun, tapi sebelum tiba di rumahnya, masih di pertengahan bukit, anak perempuannya kembali mengalami hal serupa.
Lalu orang tuanya membawa kembali kepada orang soleh dan mengatakan, "Wahai Tuan, kami mohon diizinkan menginap di sini, membuat kemah, menunggu hasil pengobatan anak kami hingga tuntas, agar kami tidak bolak-balik mengganggu Tuan." Jawab orang soleh itu, "Tidak mungkin. Kalian harus turun, dan cukup ini sebagai suatu sarana saya mengobati. Lebih dari itu saya tidak mampu." Namun tetap ayah anak perempuan itu memaksa dan mengharap. Akhirnya diizinkan, maka mereka kemudian membangun kemah, menunggu proses pengobatan anak perempuannya. Berlalu 1 bulan mereka tinggal dekat kubu orang soleh, demi menjaga dan menunggu proses pengobatan daripada anak mereka. Namun karena kebutuhan hidup dan biaya proses pengobatan memerlukan biaya, anak yang lakinya berkata, "Wahai ayah, izinkan aku turun untuk mencari nafkah, agar dapat terus kita tinggal di sini." "Baik," kata ayah. Lalu selang beberapa hari, sang ibu pun mengatakan hal serupa. Diizinkanlah oleh sang suami. Hingga beberapa bulan, akhirnya sang ayah pun mengatakan, "Wahai Tuan, izinkan kami turun dan kami amanatkan anak perempuan kami kepada Tuan." Pada permulaan orang soleh itu menolak. Namun memang kenyataan mereka memerlukan nafkah dan kehidupan, maka diizinkan. Dengan demikian, tinggallah di atas bukit orang soleh dengan anak perempuan yang sedang sakit. Para ulama mengatakan, ada penyakit yang menular, ada penyakit yang tidak menular. Dan penyakit yang menular adalah yang berbahaya. Dan penyakit menular yang paling berbahaya adalah penyakit yang keempat yang kita akan bahas pada akhir cerita ini. Yang ternyata orang soleh itu terkena musibah penyakit yang keempat pada cerita ini. Selang beberapa hari, anak perempuan itu menampakkan gejala yang sering terjadi. Sembuh dalam hitungan jam, lalu timbul lagi penyakit itu dalam hitungan jam, sampai mencabik-cabik pakaiannya. Dan orang soleh itu berusaha dengan sambil memalingkan muka menutup auratnya. Hari demi hari berjalan. Tidak ada keluarga yang datang menengok, menjenguknya, atau menemaninya. Hingga tergodalah orang soleh tersebut dan jatuh dalam kemaksiatan. Dan tentunya Anda tahu maksud daripada kemaksiatan. Hal itu berlangsung hari demi hari, minggu demi minggu, tanpa yang dapat menghalanginya. Selang beberapa lama terjadi peristiwa tersebut, orang soleh itu pun menyadari perbuatannya, bahwa perbuatannya sangat berbahaya. Lalu dia berpikir apa yang harus dikerjakan. Mengembalikan anak itu kepada orang tuanya, sedang anak ini dalam keadaan hamil. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuhnya. Lalu membawa kabar kepada orang tuanya bahwa anaknya telah wafat karena sakitnya. Mendengar berita tersebut, tentu orang tua sedih, namun mereka menerima. Dalam pandangan mereka, daripada anaknya sakit menderita terus, lebih baik meninggal. Karena hal itu baik bagi dirinya, juga baik bagi keluarganya. Setelah orang soleh tersebut menyampaikan berita kepada orang tua anak perempuan itu, dia pun kembali ke atas bukit untuk melanjutkan ibadahnya. Setiba di atas bukit dan sebelum masuk ke rumahnya, dia melihat ada seorang tua menunggu dekat pintu rumahnya. Dia bertanya, "Anda siapa?" Jawab orang tua itu, "Anda kenal saya?" Jawab orang soleh, "Tidak." Orang tua itu mengatakan, "Saya adalah iblis. Saya yang memberitahukan keluarga itu tentang kediaman Anda. Saya yang masuk ke dalam jiwa anak perempuan itu. Saya yang menuntun mereka agar berobat kepada kamu. Seharusnya kamu menolak mereka. Tapi engkau tidak menolak, bahkan merasa mampu untuk mengobati anak perempuan tersebut. Maka itulah akibatnya. Anak perempuan itu sembuh, tapi kau terkena penyakit. Dan buahnya, aku pun telah memberitahukan keluarga anak perempuan itu bahwa kau telah membunuhnya, dan sebelum kau membunuh, engkau telah bermaksiat dengannya." Orang soleh itu kaget dan pucat pias bagai mayat mendengar berita tersebut. Lalu dia berkata, "Kenapa kau lakukan itu kepadaku?" Jawab orang tua itu, "Karena aku iblis. Aku bebas melakukan apapun terhadapmu. Dan ketika engkau merasa mampu hidup dengan seorang wanita yang bukan muhrim di atas bukit tanpa ada orang lain, itulah kelemahanmu.
Nabi dan Rasul pun tidak berani. Kenapa kau berani? Itulah akibat kau beribadah tanpa disertai ilmu yang mencukupi. Oleh karena itu, bersiaplah menunggu akibat daripada perbuatanmu. Besok mereka akan datang ke sini dan menuntut apa yang kau lakukan terhadap anak mereka. Mari kita berpindah kepada cerita orang tua anak perempuan itu yang tinggal di bawah bukit. Suatu hari orang tua itu pun bermimpi, bertemu dengan seorang yang memberitakan bahwa anaknya bukan mati karena sakit, tapi mati karena dilecehkan oleh orang soleh kemudian dibunuh. Keesokannya orang tua itu bercerita kepada sang istri, "Wahai istriku, aku bermimpi demikian. Bagaimana menurutmu?" Istrinya pun mengatakan, "Aku mimpi serupa, wahai suamiku." Lalu dipanggillah anak lelakinya, ceritakan mimpinya. Anak lelakinya mengatakan, "Aku pun bermimpi demikian, wahai ayahku." "Lalu bagaimana?" tanya anaknya. "Apakah kita harus bertanya dulu kepada orang yang ahli kemarin?" Jawab ayahnya, "Tidak perlu. Pasti dia punya artinya serupa. Kita akan datang dan bertanya kepada orang soleh apa yang sebenarnya terjadi." Lalu sang ayah itu mengundang beberapa warga untuk ikut serta menjenguk atau menengok orang soleh tersebut. Namun anaknya mengingatkan, "Wahai ayah, kenapa kau akan bawa orang-orang lain ke atas bukit?" Jawab ayahnya, "Kalau memang mimpi ini benar, maka tidak perlu kita memegang janjinya lagi. Mari kita berangkat bersama." Berangkatlah puluhan orang ke atas bukit dengan maksud bertanya kebenaran daripada berita tersebut. Kita kembali kepada keadaan orang soleh yang sedang duduk melamun, bingung, dan tidak paham apa yang akan dilakukan kalau mereka mendatangi dan bertanya tentang anak perempuan mereka. Di tengah-tengah dia duduk, datang orang tua yang jelas dia ketahui adalah iblis. "Wahai orang soleh, aku memanggilmu sekarang bukan orang soleh. Wahai manusia, sekarang apa yang kau akan lakukan? Tengoklah di bawah bukit. Lihat sekumpulan orang yang berusaha menaiki bukit dan untuk bertemu denganmu dan menuntut pertanggungjawabanmu." Orang soleh itu menunduk tanpa ada jawaban sama sekali. Lalu orang tua itu berkata, "Maukah aku berikan jalan keluar daripada ini kesulitan?" Orang soleh itu mengangkat mukanya dan berkata, "Ya, aku memerlukan jalan keluar." "Baik," kata orang tua itu, "tapi ada syaratnya dan mungkin kau tidak mampu melakukannya." Jawab orang soleh, "Aku akan lakukan apapun demi menyelamatkan namaku, menyelamatkan diriku. Apapun syaratnya aku akan lakukan." "Baik," kata orang tua itu, "aku minta kepadamu untuk sujud kepadaku sekali saja." Orang soleh itu kaget. "Tidak mungkin aku sujud kepada engkau." Jawab orang tua itu, "Terserah kamu. Tidak perlu sujud, cukup dengan mengedipkan saja. Sebagai tanda engkau tunduk kepadaku dan sujud, aku akan lepaskan kau daripada kesulitan. Aku akan bawa engkau kepada bukit yang lain, negara yang lain, dan kau hidup aman tentram di sana tanpa ada yang mengetahuinya lagi tentang riwayatmu di sini." Orang soleh itu bangkit berdiri dan berjalan bolak-balik, bingung, ragu-ragu, bercampur aduk. Lalu dia berjalan ke pinggiran bukit dan melihat benar saja banyak rombongan datang menuju ke arahnya. Lalu dia kembali kepada orang tua dan mengatakan, "Apakah cukup dengan berkedip mata?" Jawab orang tua, "Iya, cukup dengan kau berkedip mata, aku akan bawa engkau ke bukit yang lain atau negeri yang lain, hingga kau aman dan beribadah lagi tanpa ada yang mengganggunya lagi." Maka orang soleh pun mengedipkan matanya satu kali saja. Setelah itu orang tua tadi berkata, "Telah selesai tugasku. Aku bawakan seorang wanita dan kau jatuh dalam maksiat. Sekarang kau jatuh dalam maksiat yang lebih besar, berzina, membunuh, dan kafir kepada Allah. Itulah tugasku." Kemudian orang tua itu pun menghilang. Memang kehidupan manusia yang tanpa disertai agama akan melakukan apapun demi meraih cita-citanya, demi memenuhi hawa nafsunya. Dan itulah penyakit keempat yang banyak menimpa manusia, baik orang awam maupun para ulamanya. Bahkan kadar penyakit yang menimpa para ulama lebih berat daripada kadar yang menimpa orang-orang awam. Sebenarnya orang soleh itu telah mengetahui bahwa sifat manusia ada terbagi dua. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Namun kalau manusia tanpa dihiasi dengan ilmu, maka sifat baiknya hanya hiasan semata, tidak menjadi karakter yang asli. Bahkan sebaliknya,
Sifat buruknya yang akan menjadi karakter asli. Tak ubahnya batu yang dipoles dengan tinta emas. Orang mengira emas, tapi ternyata ketika terkena satu ujian atau pukulan atau gesekan, maka sepuhan emasnya hilang, yang nampak batunya. Lain lagi ketika seorang yang sudah memiliki karakter asli kebaikan, apapun musibah ujian yang menimpanya, tetap bongkahan emas itu berupa emas, tidak berubah menjadi batu. Karena bagian luar, dalam, dan dalam-dalamnya semuanya asli berupa emas. Atau diumpamakan seperti teman, berbuat baik, berakhlak, berseri di hadapan kita. Tapi ketika terjadi satu problem antara kita dengan dia, maka nampaklah sifat aslinya, atau nampak sifat asli kita. Kalau baik akan berbuah baik, kalau buruk akan berbuah buruk. Lalu bagaimana manusia dapat mencapai tingkatan tersebut, sifat menjadi karakter yang asli? Tentu dengan latihan, sampai mendarah daging. Hingga ketika dia marah pun doa yang keluar dari mulutnya. Kebaikannya tidak terhenti oleh keburukan tetangga. Kebaikan tetap akan mengalir. Sebab kebaikannya bukan karena tetangga, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua makhluk. Semua makhluk, baik hewan ataupun manusia. Pintu maafnya akan dibuka selebar-lebarnya untuk siapapun, disertai doa dan rahmat. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang-orang ingin mencapai satu jabatan dengan cara apapun, baik kedukun atau dengan cara korupsi, menyogok, dan sebagainya. Ada pula orang ingin berbisnis, walau dengan cara menyogok, dia lakukan, padahal itu yang membuat Allah murka. Atau datang kepada para dukun agar bisnisnya berhasil. Atau seorang ulama yang mencari nama di tengah-tengah masyarakat, walau dengan dusta dan sedikit cerita yang membuat orang tertawa, dia akan lakukan, yang penting namanya masyhur. Atau seorang ibu dan ayah yang cinta kepada anak, padahal cintanya itu membuat celaka kepada anak. Dibiarkannya melakukan maksiat, diberikannya peluang sebebas-bebasnya untuk anaknya. Anak yang masih polos akhirnya terjatuh dalam kemaksiatan. Setelah itu tidak ada lagi kecuali penyesalan. Itulah penyakit yang keempat yang sangat berbahaya, dan lebih berbahaya daripada jutaan virus corona. Semoga cerita ini bermanfaat bagi saya khususnya, juga bagi saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.